kasih Pak Adi. Sebelum memaparkan sebenarnya nggak, kalau untuk kurikulum operasional mungkin harapannya nanti bisa lebih banyak diskusi. Namun saya mungkin ingin menyampaikan terkait dengan kenapa kita menyusun kurikulum operasional. Sedikit menceritakan flashback penyusunan kita berikan nama kurikulum operasional. Nah, ya Ibu Bapak pada saat kami merancang, namanya merancang kurikulum operasional ini awalnya adalah ingin kita bebaskan awalnya pada saat itu. Karena semangat kita terkait dengan penyusunan kurikulum operasional ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama adalah bahwa KTSP saat ini yang dianggap masih sebagai beban administrasi. Seringkali bahwa KTSP yang ada di satuan pendidikan yang kita temukan lebih banyak yang masih copy paste dari dokumen-dokumen di sekolah lainnya. Lalu yang kedua, panduan yang ada masih cenderung menuntut apa yang harus ada, tapi belum memandu bagaimana mengembangkannya. Lalu yang ketiga adalah ditemukan bahwa KTSP yang disusun itu hanya 1-2 orang saja yang terlibat, kepala sekolah dan wakasek misalkan, tanpa melibatkan seluruh kepentingan di satuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah karena yang terjadi saat ini di K13 kan struktur yang ada di pusat itu tinggal di copy paste strukturnya ke satuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya ini yang dianggap sebagai dokumen-dokumen menjadi beban. Nah, pada saat perancangan kita awalnya ingin membebaskan apa saja yang termuat, sistematika dan lain-lain. Tetapi pada saat kita coba di beberapa teman-teman yang kita minta bantuan, mungkin kalau saat ini contoh-contohnya sudah beredar ya Ibu Bapak, itu mungkin sebagai catatan yang kita minta bantuan sekolahnya. Sebagai contoh itu bukan sekolah penggerak, karena waktu kita minta tolong kita kembangkan, belum ada sekolah penggerak yang terpilih. Mungkin nanti untuk di tahun kedua sudah kita langsung spesifik sekolah contoh-contoh itu adalah sekolah-sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Tetapi yang ada contohnya itu mungkin Ibu Bapak mengenal ada sekolah SMA, SD, SMP, dan TK itu kok bukan sekolah penggerak sebagai contoh. Itu sekali lagi itu hanya contoh bagaimana mengembangkan. Karena dalam pengembangannya kita belum ada sekolah penggerak sehingga yang kita minta bantuan keberatan kalau hanya anonim nama sekolahnya. Sehingga mereka karena visi misinya itu adalah visi misi sekolah mereka, yang kita minta bantuan ingin dicantumkan juga latar belakang. Makanya contoh mungkin yang sudah beredar itu adalah sekolah yang bukan sekolah tapi bagaimana mengembangkan dari panduan yang coba kita susun. Nah, dalam pelaksanaannya kalau misalkan di satuan pendidikan itu memang sudah mengembangkan sendiri sesuai konteksnya daerah, saya rasa sebenarnya tidak perlu bekerja keras lagi dari nol dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Karena kita ingin di dalam pengembangannya itu sebenarnya lebih menekankan hal-hal yang sifatnya beban administratif, hal-hal yang tidak perlu, itu tidak perlu dimuat di dalam kurikulum operasionalnya. Nah, makanya prinsip yang kita tekankan di awal kan adalah bagaimana pengembangan ini berpusat pada peserta didik, bagaimana yang dikembangkan sesuai dengan konteksnya, lalu hal-hal yang esensial saja yang dimuat, lalu data-data yang ada itu berbasis data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga kalau Ibu Bapak lihat sebenarnya komponen-komponen yang ada pun semestinya sudah ada di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang di dalam 2006-2013 ini sudah dikembangkan. Nah, kalau selama ini satuan pendidikannya yang mungkin nanti dibina oleh Ibu Bapak sudah mengembangkan sendiri, bukan hanya copy paste, sudah melakukan analisis kontekstual, sudah menyusun visi misi tujuannya sesuai dengan hasil analisis, sudah mengorganisasikannya sendiri, ya itu sebenarnya selama ini sudah dilakukan, ya itu yang kita harapkan. Ini lebih ke menata hal-hal ini. Lalu yang kedua, selanjutnya
penamaan memang kita tidak sebutkan POS, POS atau lain-lain secara nomenklatur karena ingin lebih menekankan kurikulum ini disusun oleh sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, karakter pendidik, dan karakteristik di daerahnya. Sehingga nanti nama dokumennya pun langsung misalkan SMA, misalkan kurikulum SMN 1 Jakarta misalkan, langsung spesifik di nama sekolahnya. Itu yang semangatnya kita tuangkan, yang di dalam komponennya, karena waktu awal kita saat kita minta pun ternyata kesulitan, sekolah-sekolah itu kesulitan kalau kita tidak menentukan komponen apa yang mesti ada, maka setidaknya komponen-komponennya itu bisa tertuang, ada. Nah, kalau saat ini mereka sudah menyusun KTSP misalkan, ada sistematikanya, sudah silahkan kembangkan saja dari yang ada, di mana apakah komponen-komponen ini tertuang atau tidak. Penyusunannya sebenarnya fleksibel, mereka mau membentuknya seperti apa, mau dibuat horizontal, vertikal, seperti apa. Yang kita perhatikan adalah komponen-komponennya. Apakah yang kita tekankan pertama adalah analisis konteks. Selama ini yang kita temukan banyak kan sudah melakukan analisis konteks di dokumen terpisah, dan ada juga yang disimpan di bab 1 pendahuluan. Nah, kita tekankan agar kurikulumnya benar-benar disusun oleh satuan pendidikan, maka kita tuntut analisis konteksnya, tuangkan karakteristiknya, hasil analisisnya. Analisisnya silahkan mau pakai SWOT, SWOT, dan apapun silahkan, kita tidak batasi. Nah, dalam panduan kita kasih contoh kalau pakai SWOT seperti apa, kalau pakai yang lain pakai siapa. Tapi prinsipnya analisis ini tidak diwajibkan harus dengan satu metode. Silakan metode apa, yang penting bisa menggambarkan karakteristik satuan pendidikan, lalu dirumuskan ke visi misi dan ditentukan pengorganisasiannya. Karena kan tadi yang kita tetapkan itu per tahun, mungkin pengorganisasian di satuan pendidikan itu bisa variasi. Bisa jadi mungkin tadi terutama mungkin mengorganisasikan di proyeknya juga bisa berbeda-beda. Ada mungkin proyeknya dilakukan proyek profilnya di setiap minggu, ada mungkin di setiap bulan, ada mungkin di setiap semester. Bisa beda. Termasuk juga pengorganisasian ekskulnya, bisa jadi mungkin ada beberapa mapel seperti seni hanya mau disimpannya di semester 1, lalu misalkan karena ada bulan bahasa, misalkan bahasa mau diperbanyak alokasi waktu di semester 2. Misalkan kalau rata-rata 4 jam misalkan, semester 1 ingin 2 jam, semester 2 ingin 6 jam, bisa saja. Itu pengorganisasian bisa dilakukan. Lalu di rencana pembelajaran ini juga yang kita tekankan adalah yang di dalam dokumen cukup contohnya saja, secara utuhnya ada di satuan pendidikan. Dan kita tekankan juga ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini komponen-komponen ini kalau sudah ada ya, bentuknya mau pakai yang seperti ini saat ini sekolah kembangan silahkan, mau seperti apa silahkan. Yang penting apakah komponen-komponen, ini kan komponen minimalnya ya. Kalau mau menambahkan dengan pola-pola yang Ibu Bapak lebih ya silakan saja. Dan harapannya nanti hal-hal yang esensial saja yang termuat. Jadi tidak perlu lagi dokumen-dokumen seperti landasan teori, kumpulan landasan hukum itu sudah tidak perlu dicantumkan. Jadi langsung mengerucut kepada hal-hal esensial dan program-program yang dilakukan di sekolah. Dan mungkin pengembangan saat ini kan kalau satuan pendidikannya sudah terbiasa menyusun kurikulum operasionalnya secara sendiri, saya rasa ini pun tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Karena kita lebih semangatnya ini adalah lebih menekankan KTSP ini tidak menjadi beban, lalu KTSP bukan hanya sebagai copy paste KTSP-nya ini, tapi benar-benar disusun sesuai karakteristiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan semua stakeholder yang di satuan pendidikan. Jadi bukan hanya milik 1-2 orang dokumen. Makanya kita dalam prinsip keterlibatan semua stakeholder di sekolah ini. Nah ini, dan pasti nantinya di struktur kurikulum nanti pengorganisasiannya harusnya bisa antar satu sekolah dan sekolah lain bisa bervariasi. Itu mungkin konteks terkait dengan kurikulum operasional. Dan tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan kurikulum operasional ini, misalkan kalau di SMK ini memang disusunnya menjadi ada di program keahlian seperti di K13 ya, ada di program keahlian. Jadi kalau untuk SD, SMP, SMA dan SLB itu cukup dijenjang SD, SMP, SMA. Kalau untuk di SMK Yogi ini Anggraena, kamu apa cewek? Anggraena. Dari mana tahunya kelak? Mohon maaf.
Nah, posisinya untuk SMK ini ada di sudah ada di program keahlian. Jadi mungkin satu SMK bisa jadi beberapa karena ada posisinya. Makanya untuk SMK mohon izin juga saya tampilkan lagi. Kalau untuk SMK panduannya kita emang kemarin cukup satu. Cuma untuk SMK posisinya ada di program keahlian sehingga pengembangannya nanti diselaraskan di program keahlian. Walaupun ada visi misi yang sikapnya yang sifatnya yang dikembangkannya mana yang nah mohon maaf. Nah ini untuk yang SD, SMP, SMA pola seperti ini. Nanti untuk SMK di dalam panduannya juga yang kita satu panduan yang kita susun, mungkin kalau Ibu Bapak sudah mengakses. Untuk yang SMK ada satu halaman yang menunjukkan bahwa penyusunan kurikulum operasionalnya dikembangkan di tingkat program keahlian untuk yang SMK. Nah saya mungkin izin membuka sebentar terkait yang kurikulum operasionalnya, panduannya. Sebelum nanti berlanjut, ini Ibu Bapak untuk yang di panduan-panduan ini kita kembangkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah untuk di SMK ini kalau dilihat nih penyusunannya ada posisinya karakteristik. Nah ini menganalisis konteks karakteristik program keahlian. Ini untuk menunjukkan kalau di sekolah itu kan satuan pendidikan, kalau yang SMK ini di tingkatnya ada di tingkat program keahlian. Jadi visi misi SMK-nya, sekolahnya, baru dia ke visi misi program keahlian. Jadi urutannya agak ada sedikit berbeda kalau SMK karena penyusunan kurikulum operasionalnya ada di program keahlian. Sehingga nanti kalau ada 5 program ya 5 kurikulum operasional yang dikontekskan. Tapi untuk visi misinya kan harusnya 1 ya. Nah, makanya ada tulisan 0 untuk di SMK. Nah, baru di analisis nantinya ke program keahlian. Nah, selanjutnya terkait dengan untuk SLB, nah ini semestinya juga ini kurikulum operasionalnya itu dibuat jenjang-jenjang ya pada saat kita, makanya kita kemarin contohnya juga ada. Lalu analisis pakai apa? Bebas, mau analisis SWOT, SWAR, dan lain-lain ya. Analisis kita tidak menentukan spesifik. Nah itu mungkin secara umum terkait kurikulum operasional yang disusun dan panduannya sudah ada, kalau salah sudah disimpan di platform digital. Lalu untuk contoh-contoh sekali lagi itu contoh-contoh yang kita minta bantuan itu namanya juga contoh ya Ibu Bapak. Tentunya Ibu Bapak namanya contoh tidak mesti diikuti ya, kalau cocok ya silakan. Tapi bisa jadi variasi ya, mungkin sekolah yang di Ibu Bapak bina kan sudah punya format-format tertentu, tinggal disesuaikan aja. Apakah prinsip-prinsipnya sudah selaras? Apakah komponen-komponen yang kita minta minimalnya itu sudah tertuang atau belum? Jadi tidak mesti sistematikanya tuh baku, polanya sama. Tapi yang kita harapkan lebih ke komponen-komponennya apakah sudah termuat atau belum. Dan mungkin sebelum nanti ke tanya jawab, tadi banyak yang menyatakan terkait dengan SLB dan SMK. Tadi mohon maaf untuk struktur kurikulumnya. Untuk SLB kita satu regulasi ya untuk SLB, dan secara prinsip gini. Untuk SLB itu kita tetapkan struktur kurikulumnya, dan untuk SMP LB dan SMA LB itu kan lebih banyak ke keterampilannya. Ada 20 pilihan keterampilan. Di kelas 7 masih bisa memilih 2, di kelas 8 sudah terarah 1, 20 keterampilan, capaian pembelajarannya sudah kita siapkan. Namun karena di SD itu di KSUS itu di SLB itu variasi sangat banyak, kita hanya menyiapkan nantinya hanya satu panduan bagaimana Ibu Bapak dapat mengelola materi, karena karakteristik lagi-lagi disesuaikan. Yang kedua, struktur pun kita ada catatan khusus di SLB, fleksibilitas itu sangat tinggi sesuai dengan karakteristik nanti di individu siswa. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang kita siapkan adalah capaian pembelajaran untuk yang mempunyai keterbatasan intelektual. Nah, bagi yang tidak mempunyai keterbatasan hambatan intelektual,
bisa menggunakan yang reguler. Begitu pula di sekolah reguler, di SD, di SMP, SMA, kalau ini kan ada beberapa pertanyaan, kalau mempunyai hambatan intelektual ya berarti menggunakan capaiannya semestinya menggunakan capaian pembelajaran yang disiapkan untuk yang punya hambatan intelektual. Jadi tidak menggunakan capaian yang reguler. Jika ada yang punya hambatan intelektual, bersekolah di sekolah reguler yang inklusi. Dan kita siapkan juga di panduannya, panduan inklusi dan panduan pembelajaran individual sudah diakses juga kalau tidak salah di platform digitalnya. Jadi panduan terkait dengan pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan contoh-contoh kurikulum operasional sudah ada di platform kalau tidak salah, dan sudah bisa dilihat mungkin sebagai inspirasinya. Mungkin itu. Dan untuk SMK mungkin saya tampilkan sekilas Pak. Tadi kan ada beberapa yang menanyakan, mohon izin Pak Swito yang SMK, mungkin kalau ada yang sudah nerima sudah ditandatangan, sudah ditandatangan dan mungkin tinggal nunggu disebarkan saja. Untuk yang SMK itu, untuk SMK itu di struktur kurikulumnya memang cukup berbeda pengelolaan terkait proyek profil pelajar Pancasila. Jadi di SMK itu kalau yang di SD, SMA, terus di TK dan di SLB itu alokasi untuk proyek profil pelajar Pancasila itu diambil dari setiap mata pelajaran. Kalau untuk di SMK ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi ada 2 tema tambahan, budaya kerja. Ini ada alokasi waktu tersendiri dan kita sebutkan di linearitasnya itu ini bisa diampu oleh berbagai guru mapel. Jadi kalau yang kekurangan bisa memanfaatkan untuk mengajar ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan nanti yang sudah disiapkan capaian pembelajarannya, ini strukturnya ya Ibu Bapak. Struktur yang untuk yang SMA itu untuk yang umum, jadi agama, pendidikan PPKN, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, dan seni, ini capaian pembelajaran dan bukunya sama dengan SMA untuk yang di kelompok umum. Jadi SMK itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok umum dan kelompok kejuruan. Untuk kelompok umum ini bukunya sama dengan capaian pembelajaran dan bukunya sama dengan SMA. Ada alokasi totalnya sebenarnya ini alokasi umum 26%. Dan untuk yang kejuruan nanti ada matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IPAS, kejuruan, proyek kreatif dan kewirausahaan, praktik kerja lapang. Perubahan mendasar PKL nanti khusus di kelas 12. Jadi setelah seluruh sekolah siswa itu 5 semester selesai di semester 7. Semester 5 selesai, semester 6 itu khusus untuk PKL nantinya. Dan ini mungkin sudah cukup beredar juga ya waktu itu sudah disampaikan. Nah, matematika bahasa Inggrisnya untuk sekarang bukunya memang masih buku sama dengan SMA, tapi nanti dalam pembelajaran mestinya dikontekskan proyek IPAS, informatika juga sama. Nah, untuk kejuruan untuk khusus di kelas 10 dasar-dasar kejuruan capaian pembelajaran tetapkan pemerintah untuk program-program keahlian nantinya dimulai kelas 11, kelas 12 di capaian pembelajaran kita sebutkan secara spesifik di dalam capaian pembelajaran itu. Bahwa untuk capaian pembelajarannya nanti disusun satuan pendidikan bekerja sama dengan dunia kerja ya untuk capaian pembelajaran untuk yang kelas 11, 12. Jadi yang sudah disiapkan termasuk bahan ajarnya itu yang di kelas 10. Mungkin itu untuk yang SMK. Jadi untuk SMK, insya Allah ini juga sudah siap, tinggal beredar juga. Kalau untuk SLB tadi satu regulasi dengan yang di program PSP. Jadi untuk yang SLB itu capaian pembelajarannya sekali lagi kami siapkan itu khusus yang mempunyai hambatan intelektual. Kalau tidak mempunyai hambatan intelektual, mestinya mengacunya ke capaian yang reguler untuk yang di SLB. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tanya jawab bisa berbahasa bersama nanti dengan Bu Susan ya untuk sisa waktu yang ada. Terima kasih Pak Sarjito. Terima kasih Pak Yogi. Bu Susan, apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan kurikulum operasional sekolah ini? Karena kita masih punya waktu sekitar. Oke, silakan Ibu. Siap. Tambah sedikit ya untuk teman-teman bekal besok melakukan pendampingan. Nanti detailnya kita bisa di pertemuan berikutnya terkait pembelajaran, asesmen project,
Jadi ini mungkin saya menambahkan ini ya supaya nanti kita tidak bisa menjelaskan. Ini adalah contoh cuplikan modul ajar. Jadi modul ajar tadi yang dikembangkan oleh kita 22 komponen ya di satuan pendidikan tidak perlu sebanyak itu ya Ibu dan Bapak. Ini untuk profil pelajar Pancasila, kita kan kemarin ya Pak Gito menyusun ATP, juga menyusun CP. ATP-nya kan kita minta tagging ke profil pelajar Pancasila ya, dimensinya apa gitu ya, elemennya apa. Nah, ketika di dalam pembelajaran itu tidak seperti yang PPK kita kemarin ya. Jadi ininya ini gitu, kemudian nanti kita nilai dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah profilnya misalkan benalar kritis dan mandiri. Di dalam pembelajaran ini dikembangkan yang dimensi dan elemen benalar kritis dan mandiri ini. Tetapi guru tidak dibebankan dengan keharusan menilai indikator kinerja dari bernalar kritis dan mandiri. Karena untuk menilai yang indikator kinerjanya ya bernalar kritis dan mandiri, kalau Ibu dan Bapak lihat di naskah profil pelajar Pancasila itu kan sudah jelas ya, fase A itu apa kinerjanya, fase B itu apa dan lain sebagainya, itu sudah ada di proyek. Jadi kalau misal di pembelajaran ini bisa eksplisit gitu ya di dalam tujuan pembelajaran kelihatan gitu ada TP-TP yang memang langsung mengarah ke benalar kritis gitu dan mandiri gitu mungkin bunyinya seperti apa tetapi juga kebanyakan itu juga tergambar di dalam pembelajarannya jadi dikembangkan. Nah contohnya seperti ini. Jadi ini di dalam modul ajar yang dikembangkan ya dan nanti diharapkan kalau misal sekolah juga mengembangkan itu ini adalah 2 poin yang diharapkan ada. Jadi mengakomodir penyesuaian pembelajaran, contohnya ini adalah tujuan pembelajarannya, ini satu modul ajar ya. Satu modul ajar itu bisa terdiri dari beberapa TP ya, Ibu dan Bapak. Kalau yang kita exercise kemarin kita kembangkan sama-sama bersama tim, ini contohnya misal modul ajar untuk untuk matematika, fase B kelas 4 gitu ya, jumlah JP-nya ada 25, tujuan pembelajarannya ada 4, yang di tagging-nya ada ini gitu ya. Kemudian ketika mengembangkan modul ajar itu sudah terpikirkan asesmen sumatifnya itu akan seperti apa. Jadi kayak backward design gitu ya. Apa nanti nih sumatif di lingkup materi ini apa kira-kira. Jadi ini indikatornya apa, dari sini baru menjabarkan aktivitas pembelajarannya. Ini contoh alternatif strategi ya, tidak harus seperti ini nanti di satuan pendidikan gitu. Ini yang kami contohkan. Jadi aktivitasnya seperti ini. Kemudian ini di dalam pembelajarannya gitu ya. Ini nanti ada pelaksanaan penyesuaian pembelajaran. Contohnya ada diskusi dan kegiatan berkelompok dibagi berdasarkan kelompok dengan kesiapan yang berbeda. Sehingga pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Karena nanti penyesuaian pembelajarannya bisa lewat penyesuaian lingkup materi, bisa lewat penyesuaian proses, bisa lewat penyesuaian produk, bisa lewat pengkondisian lingkungan belajar. Jadi ada beberapa cara. Artinya tidak harus pendidik itu ketika murid-muridnya ada 3 kelompok yang berbeda harus bikin 3 RPP, tidak. 1 RPP, 1 modul ajar, tetapi di dalamnya itu menggambarkan aktivitas pembelajaran yang memungkinkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ini. Dari mana nih dasarnya melakukan penyesuaian-penyesuaian dari asesmen diagnostik atau dari formatif yang dijadikan diagnostik berkala. Formatif gitu ya, setiap mau melakukan pembelajaran gitu, melihat anak-anak sudah mencapai belum tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalau belum berarti minggu depan itu harus ada intervensi apa gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang menggambarkan pengembangan proyek, pengembangan profil, bisa misalkan di dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan untuk mencapai benalar kritis dan mandiri ini kegiatan observasi sekitar atau dengan kegiatan diskusi dengan pertanyaan pemantik. Adalah pembelajaran yang membangun elemen benalar kritis dan juga mandiri dengan melibatkan peserta didik dalam diskusi dan pemilihan bentuk untuk tugas asesmen sumatif. Jadi dikembangkan, Ibu dan Bapak, jadi dimensi ini, elemen ini ada yang bisa langsung kelihatan, eksplisit di TP, gitu. Tapi ada juga yang hanya dikembangkan saja. Kalau yang di TP otomatis nanti akan terukur gitu ya lewat formatif dan sumatifnya. Tapi kalau yang dikembangkan tidak dibebankan kepada pendidik itu untuk menilai gitu ya, dan di rapotnya nanti apakah akan ada gitu yang intra penilaian dimensi profil pelajar Pancasila, nggak ada kalau di intra. Yang project, yang profil itu hanya nanti di rapot project saja. Mungkin tambahannya itu ya Pak gitu sementara waktu ini.
untuk Oke. menambah bekal. Ya, terima kasih.